Sebuah pertandingan yang tidak layak ditonton. Ya, setidaknya buat Anda yang mempunyai gangguan kesehatan. Oke, namun sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sepak Bola Tarkam. Kita ngobrol bola secara santai dari sisi kita sebagai supporter tentunya. Oke, pertandingan Indonesia melawan Korea, sebuah pertandingan yang menurut saya tidak layak ditonton untuk Anda yang mempunyai gangguan kesehatan karena bisa mengganggu kesehatan Anda. Namun kalau Anda sudah terlanjur menonton ya nikmati aja, berdoa saja. Nah, kalau yang belum menonton ya nggak usah disesali kalau memang Anda punya gangguan kesehatan daripada kenapa-kenapa dengan kesehatan Anda. Sebuah pertandingan yang menegangkan di mana kita sebagai tim yang berasal dari negara yang lemah dalam hal sepak bola, walaupun masyarakatnya suka bola, namun secara kualitas kita memang masih lemah melawan Korea Selatan yang kita tahu negaranya sudah langganan Piala Dunia. Memang banyak yang bilang kalau ini adalah tim U23, berbeda dengan timnas seniornya. Namun apapun itu, Korea yang sudah langganan Piala Dunia tentunya punya pendidikan yang baik, punya pembinaan yang baik, dan logikanya pastilah pembinaannya bagus dan menghasilkan pemain-pemain yang bagus pula. Kita di mana negara level ASEAN, walaupun ada yang mengatakan level Asia, namun kita baru merangkak dari ASEAN. Kita masih tertatih-tatih lah untuk ke arah Asia. Kita langsung bertemu Korea, ya siapa yang menyangka kalau pertandingan akan dimenangkan Indonesia, walaupun harus dengan berdarah-darah, harus dengan sport jantung, harus dengan segala macam pikirannya deg-degan dan macam-macam. Saya sampai bingung mau menjelaskan gimana rasanya waktu Indonesia melawan Korea. Oke, kita bicara dari pertama kick off ya. Terlihat seperti 50-50. Sama-sama hati-hati, sama-sama kalem, mencari celah, mencari lubang, mempelajari lawannya seperti apa. Kemudian baru mereka mengeksekusinya untuk mengalirkan bola ke depan. Dua-duanya punya peluang untuk menyerang dan dua-duanya juga bertahan dengan baik. Namun bedanya Indonesia di lini belakang seperti masih ada lubang, di mana lubang itu bisa dieksploitasi oleh Korea, terutama sisi kanan. Banyak sekali pengamat yang mengatakan sisi kanan kita lemah dan sering dicerca di daerah situ, dan kemarin Korea melakukannya. Memang dari sisi kanan kita terlihat sekali lemah, walaupun teman-temannya bisa mengcover, bisa menghandle, bisa menangani ancaman-ancaman dari Korea. Namun untuk ancaman dari tim sekelas Korea tentunya butuh effort yang lebih besar, butuh tenaga dan pikiran yang lebih besar untuk menangkal ancaman dari Korea. Ya kali kalau kita diserang tim-tim lemah, mungkin ya dibiarin aja, diganggu sedikit aja mereka udah nggak bisa kontrol, nggak bisa passing. Namun ini sekelas Korea, dibiarin dikit langsung berakibat fatal. Dari sisi pertahanan sebenarnya pemain-pemain kita sudah bagus lah, sudah aman, sudah oke, walaupun masih ada catatan yang harus diperbaiki. Nah sekarang giliran kalau kita menyerang, kalau kita memegang bola. Coba kalau Anda perhatikan pertandingan kemarin waktu lawan Korea, ketika kita pegang bola, lapangan itu penuh warna merah seperti dipenuhi pemain-pemain Korea. Nggak tahu, seperti rasanya seperti pemain Korea itu nggak bermain 11 orang, tapi lebih dari 11 orang. Di mana-mana ada orang Korea, di mana-mana ada pemain Korea dengan seragam merah itu. Saya menonton sampai bingung, saya sendiri yang menonton ya. Ini kalau misalnya Arhan pegang bola gitu, ini mau diumpan kemana lagi ya? Kalau seandainya diumpan ke sini ada pemain Korea, kalau seandainya di sini pasti kepotong ini. Susah sekali mencari lubangnya.
Nah, akhirnya memaksa pemain kita mengalirkan bola ke belakang. Ya, kalau dalam bahasa strategi mungkin menarik bola ke belakang, build up serangan lagi dari belakang kemudian ke depan, ya seperti itulah. Namun kalau dari bahasa yang kebingungan, ya karena bingung lagi mau mencari temennya yang di depan nggak ada, di samping susah. Memang susah dari segala posisi. Nggak tahu ini cara bermain Korea memang menurut saya ya, lepas dari kekalahan Korea, tapi Korea bagus, pertahanannya bagus. Susah mencari tempat kosong di mana kita bisa leluasa atau bebas untuk menyerang atau membahayakan gawang Korea. Walaupun ada ya peluang-peluang yang kita dapatkan, tapi untuk mendapatkan peluang itu membutuhkan effort yang lebih, membutuhkan tenaga yang lebih, pemikiran yang lebih, karena pertahanan mereka yang bagus. Kembali lagi ke pertahanan kita. Sebaliknya di pertahanan kita sepertinya masih ada lubang. Sepertinya kalau Korea memegang bola dan berusaha menyerang kita, sepertinya kita tuh ketar-ketir. Waduh, jangan-jangan akan diumpan ke sini. Ini ada orang Korea, ini ada pemain Korea di sini. Jangan-jangan kalau dilempar ke sini, ini berbahaya sekali. Seperti ada rasa ketar-ketir semacam itu. Sekali lagi Korea, negara yang sudah pengalaman di Piala Dunia, lepas dari kekalahan mereka, tetap saja Korea adalah Korea yang mempunyai tim yang solid, entah tim senior, entah tim junior. Kemudian di babak kedua juga kita mempunyai peluang-peluang sebenarnya, tapi tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. Sayang sekali, seandainya bisa lebih tajam lagi, bisa lebih tenang lagi, finishing kita lebih baik lagi, tentunya kita nggak akan deg-degan sampai extra time. Rafael, terus yang babak pertama kedua yaitu ya Marcelino, babak pertama kerjasama dengan Rafael itu sayang sekali nggak gol. Yang saya masih bingung ketika kita kebobolan gol kedua. Kita sudah unggul, pertandingan sudah hampir selesai sebenarnya, tapi kita masih seperti bernafsu untuk menyerang, untuk mencetak gol dengan meninggalkan sedikit pemain di belakang, sehingga ketika ada kesempatan untuk counter attack Korea, sekali lagi Korea dengan lari yang kenceng, umpan yang akurat, tembak gol, dan akhirnya memaksa kita untuk bermain sampai extra time dan tidak ada gol di sana. Dilanjutkan dengan adu finali. Ini yang membuat jantung lebih bergetar, lebih deg-degan, karena adu finali sampai penembak ke-11. Saya sudah ngeper lah istilahnya ketika adu penalti. Udah rasanya udah nggak karuan, udah takut, udah grogi. Saya yang nonton sampai gemetaran melihat tayangan adu penalti. Untung saja kita menang dan kita lolos ke babak berikutnya. Korea, selamat tinggal, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Oke, siapapun yang akan menjadi lawan kita, tentunya kita harus tetap belajar bagaimana kelemahan-kelemahan kita ketika melawan Korea kemarin untuk diperbaiki lagi. Sehingga ketika kita bermain di semifinal, kita bisa bermain lebih baik lagi. Namun tentunya jangan menyepelekan, karena namanya semifinal, tentunya akan lebih berat. Oke, selamat untuk kemenangan Timnas U23. Semoga tambah sukses, maju terus sepak bola Indonesia, kompak terus supporter Indonesia. Mari kita majukan sepak bola Indonesia sesuai dengan kapasitas kita.